Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, banyak ahli sepakat mengatakan bahwa tidak ada asupan yang jauh lebih baik untuk bayi selain ASI. Karena dalam ASI banyak nutrisi penting untuk bayi atau anak. Ada vitamin, protein, lemak, dan lain sebagainya. Dan ASI tidak hanya baik untuk bayi, tapi juga untuk ibu. Nah, bertepatan dengan hari ini 1 Juni, Hari Susu Sedunia dan Hari Anak Internasional, kita akan membahas tentang peran ASI dalam tumbuh kembang anak. Nah, ngomong-ngomong tentang bayi atau anak, kita akan membahas terlebih dahulu nih cara mengontrol emosi anak itu seperti apa ya. Kita lihat yang pertama. Tanya diri sendiri, perlu marah atau enggak gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita sebagai orang tua gitu ya, apalagi sebagai ibu gitu ya, kadang-kadang kita berpikir bahwasanya aduh kayaknya ini anak harus dimarahi gitu ya. Nah pertanyaannya sebenarnya kita tanya ke diri sendiri gitu ya, apakah kemudian kita perlu marah atau enggak. Kita skala kenakalan anak kita ini atau kesalahan anak kita ini kayaknya di range berapa gitu. Nah kita harus tanya apakah perlu marah atau sebenarnya bisa diajak diskusi atau diajak ngobrol dulu gitu ya. Oke, kita lihat poin yang kedua. Cari tahu pemicu emosi anak. Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak paham gitu ya. Kalau anak ada salah, anak ada ngelakuin ini atau itu atau nakal seperti itu ya. Kita sebagai orang tua jangan kerjanya cuma marah aja gitu. Tapi kita sebagai orang tua juga harus tahu kira-kira apa sih yang memicu emosi sang anak. Entah anaknya pas lagi nangis, tantrum atau lain sebagainya. Kita sebagai orang tua tugasnya bukan cuma marahin ya. Tapi kita juga harus mengulik informasi dari anak sebenarnya adik atau kakak ini kenapa kok nangis terus, kok nakal terus seperti itu ya. Itu tugas orang tua. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Tenangkan diri dulu. Nah terkadang kita sebagai orang tua tuh agak kurang sabar gitu ya ketika kita ngadepin anaknya tantrum, nangis, emosi, nakal gitu ya. Kita juga sebagai orang tua sebelum akhirnya kita meluapkan apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam diri kita coba untuk menenangkan diri dulu. Ada pentingnya bagi kita untuk take a deep breath gitu ya, tarik napas yang dalam dulu untuk kemudian memikirkan apa solusi terbaik untuk anak kita yang lagi emosi. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Negosiasi, ada range usia tertentu dari anak gitu ya, dimana kita harus tahu nih di usia segini anak ini sebenarnya bisa untuk diajak diskusi atau negosiasi gitu ya. Kadang-kadang kan kita langsung memberikan hukuman gitu ya, punishment gitu ya, hit and run gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kita harus tahu dulu range usia berapa sih kira-kira anak ini bisa diajak diskusi. Kalau 1 sampai 3 tahun kayaknya belum bisa ya. Tapi kalau untuk ukuran SD masih oke lah, masih bisa untuk diajak negosiasi sebenarnya baiknya seperti apa gitu ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir nomor 5. Turunkan ekspektasi. Kita sebagai orang tua sering banget gitu ya berpikir bahwasanya anak saya harus di level ini, harus bisa itu gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai orang tua juga harus sadar diri juga gitu ya. Setiap anak pasti punya tumbuh kembang, fase tumbuh kembang yang berbeda-beda gitu. Jadi kita sebagai orang tua jangan berharap yang ekspektasinya terlalu tinggi banget gitu ya. Tapi sebenarnya belum bisa dicapai oleh sang anak. Nah, penting bagi kita untuk menurunkan ekspektasi kalau kira-kira anaknya belum bisa memenuhi syarat gitu ya. Oke, itu dia tadi beberapa cara untuk mengontrol emosi anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gitu ya bagaimana sih cara mengontrol emosi pada anak bertepatan juga dengan hari ini 1 Juni, ini Hari Susu Sedunia dan Hari Anak-Anak Internasional. Nah untuk membahas gimana cara mengontrol emosi pada anak telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Lina Wati MA, konselor anak dan remaja dari Klinik Perhati Fluid dan Yayasan LK3 Healing Center Serpong. Selamat pagi Miss Lina, apa kabar? Ya, pagi Mas Raden. Kabar baik ya Miss? Kabar baik, salam sehati buat para pemirsa. Baik, terima kasih Miss Lina. Miss Lina, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak-Anak Internasional. Kita akan membahas bagaimana sih cara mengontrol emosi pada anak. Saya yakin bahwasanya di masa pandemi ini kan emosi ini tidak hanya meraung-raung pada orang-orang dewasa, mungkin karena masalah pekerjaan, percintaan, sosial, kesehatan dan lain sebagainya, tapi anak-anak juga pasti ada dampaknya, baik di pandemi maupun
tidak di pandemi pun pasti anak-anak punya emosi juga kan sebagai sesama manusia. Nah, kita akan membahas nih bagaimana sih cara mengontrol emosi pada anak yang mungkin kadang-kadang kita sebagai orang tua, mungkin orang tua baru yang baru punya anak pertama agak bingung gitu ya. Harus marahin atau enggak, harus ngomongnya gimana, ini harus diterapkan disiplin atau negosiasi atau seperti apa. Nah, akan kita bahas ya Miss ya. Kita lihat yang pertama Miss. Oke. Tanya diri sendiri, perlu marah atau enggak? Nah, sebenarnya penting nggak sih untuk menanyakan ke diri kita sendiri gitu Miss. Apakah kita sebagai orang tua ketika ngeliat anak emosi, entah itu tantrum, marah, atau nakal, dan lain sebagainya, kita perlu nggak sih untuk nanya ke diri kita sendiri, kayaknya di tahap ini, kayaknya saya perlu marah nggak sih ke anak saya gitu nggak sih, Miss? Iya, perlu banget. Iya, Mhm, tapi gini, eh, sebelumnya suka sering ada nanya nih, perlu nggak sih marah gitu? mhm, Nah, marah itu sebenarnya perlu juga ya, mhm, karena marah itu kan bagian dari emosi. Anak-anak juga perlu tahu loh kapan kita marah, kapan mhm, kita enggak gitu. Nah, poinnya di situ tuh Mas Raden, di kitanya. Kita tahu kapan kita marah, mhm, kapan kita perlu marah, dan marah yang sehat tuh seperti apa sih? Nah, mhm, itu dia, marah yang sehat seperti apa. Satu, harus ada alasannya. mhm, Ya, kedua, terkendali. mhm, Terkendali. Jadi kalau kita lagi nggak bisa mengendalikan, lagi overload juga, jangan marahin anak tuh. Biasanya nggak terkendali juga kalau marahinnya atau terkontrol. Nah, ketiga tuh yang paling penting dilakukan dengan cara yang bijak, tidak mhm, melukai baik secara fisik maupun emosi. mhm. Kadang kata-kata saat marahi kan juga bisa melukai emosi gitu ya. Oke, Itu berarti sih. Mm-mm. berarti penting ya Miss Yulina untuk kemudian kita marah ke anak tapi dengan catatan tadi ya, ada alasan dan lain sebagainya. Ini penting untuk orang tua ya. Ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua nih Miss. Cari tahu pemicu emosi anak. Nah, ini juga PR nih Miss, apalagi kalau untuk orang tua yang sibuk kerja gitu ya. Taunya marahin anak terus gitu kan. Tadi katanya ya perlu marahin anak, tapi mereka nggak ngerti gitu. Apa sih yang sebenarnya membuat emosi si anak ini gitu? Pemicunya apa? Penting nggak bagi orang tua untuk tahu dan gimana cara taunya ini, Miss? Ya, nah kalau nomor satu udah bisa dilewati, biasa nomor dua tuh bisa sih gitu. Mhm, Jadi kalau pas saat marah tuh nggak keluar kata-kata yang langsung, jangan, diam, mama mau kamu diam, atau langsung jangan, enggak. mhm, Tapi kalau kalimat yang biasa gitu, tepat untuk ditanyakan adalah apa, ya. mhm, Jadi apa yang menyebabkan kamu marah gitu ya, kenapa gitu. Ya, penting ini ditanya supaya anak juga belajar mengenal kenapa sih dia marah, kenapa sih dia perlu perlu marah-marah gitu. Dan ini adalah cara berkomunikasi anak menyampaikan apa yang dia rasakan. Kalau mhm. dari kecil dilatih, nanti anak makin besar akan semakin bisa mengenal dirinya dan juga semakin bisa dia tahu sih sebetulnya penyebab ini aku perlu marah nggak ya, kalau dari kecil sudah dilatih itu gitu loh. Oke, berarti penting bagi kita Mm-mm. untuk mencari tahu gitu ya Ya, pemicu emosinya apa seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin ya. yang ketiga nih Miss. Tenangkan diri dulu. Nah sebenarnya kadang-kadang kan udah nggak sabar nih, pokoknya harus marahin. Kata Miss Lina harus marahin nih, ya udah marahin aja gitu. Tapi sebenarnya kan kita sebagai orang tua ya mungkin take deep breath dulu, tenangin diri Hmm. dulu gitu. Ini penting nggak bagi orang tua untuk kemudian ketika melihat anaknya ya melakukan sesuatu yang bikin emosi juga jadinya orang tua gitu, Miss? Ya penting banget. Mhm, Tadi itu kalau kita nggak bisa tenang, gimana kita mau cari tahu, ya kan? betul. Yang tadi poin sebelumnya. Jadi kalau kita bisa tenang, ibaratnya otak kognitif kita jauh bisa berpikir, mendengarkan pendapat dan Mhm. menganalisa. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih kita nenangin dulu? Bisa nggak sih Mas Raden nenangin dulu kalau pas mau marah? Ingat nih, Kayaknya susah, nafas Miss. dulu gitu. Ya butuh latihan ya, Iya, butuh latihan, betul bener nggak? betul. Iya, jadi orang tua juga butuh latihan sih, yang kita sebut biasanya kayak manajemen emosi. Butuh Betul. latihan juga supaya orang tua juga bisa tenang dan bisa mengendalikan. Nah, biasanya nih Mas Raden, kalau orang tua yang bisa mengendalikan emosi dengan baik, anak-anaknya juga loh yang Mhm, aku perhatikan. Iya, itu kayak ini apa yang di pesawat itu loh, kalau orang tuanya ini kan harus
ditolong dulu nih, kalau orang tuanya Ya. ditolong oksigen, bawaan. Ya, aku lihat gitu kalau orang tua yang bisa mengendalikan emosi dengan baik, anak akan belajar juga. Anak akan belajar juga. Jadi penting ya para parents di sini biar nanti anak-anak juga bisa seperti itu mengendalikan emosi, tenangkan dulu begitu. Oke, Mm-mm. Tapi yang karena sebenarnya anak adalah peniru yang ulung gitu ya Miss Lina ya. Jadi apa yang orang tua lakukan, anak pasti akan contoh. Jadi kalau orang tuanya bisa mengendalikan emosi, menenangkan diri, ya anak juga bisa mencontoh yang baik dari orang tua gitu ya. Ih, mantap sekali nih ya, dari Miss Lina. Kita lanjut poin yang keempat, negosiasi Miss Lina. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua karena udah kayaknya di titik dimana kayaknya ya udah deh kita harus negosiasi sama anak gitu ya untuk kemudian adek kenapa sih ini kalau kayak gini tuh nanti bisa gini loh. Nah ini penting nggak untuk negosiasi dan juga kayaknya harus dilihat dari umurnya kali ya Miss ya. Maksudnya di umur berapa kira-kira anak ini bisa diajak negosiasi untuk diskusi gitu sama orang tua Miss. Iya, iya tepat banget negosiasi. SD udah bisa. Nah, belajar negosiasi itu penting. Jadi mulai dari SD boleh ya. Ja- Cuma skalanya kan jadi kalau masih kecil banget banyak dari kita leading gitu. Tapi kalau udah makin besar kita banyak mendengar. Nah, masuk ke remaja kita dengerin dulu justru sebaliknya. Dengerin dulu dari mereka apa sih? Karena biasanya anak-anak punya alasan tersendiri dan lebih kreatif biasanya gitu ya. Jadi memasuki pra remaja itu lebih banyak dari dia dulu, tapi kalau lagi SD mendengarkan. Nah kalau lebih makin yang anak-anak kecil itu kadang negosiasi itu sebagai kayak bentuk kita nawarin. Jadi kenapa ada ini, nah kayak gitu. Kadang anak belum bisa menyampaikan pendapatnya kan, jadi kayak dipancing dulu gitu kalau anak masih yang TK seperti itu. Oke, berarti penting juga untuk Bentuk negosiasi negosiasi. diskusi sama anak gitu ya Miss ya. Oke, kita lihat Ya. poin yang terakhir nih Miss Lina ya, adalah turunkan ekspektasi seperti itu. Nah kadang-kadang kan orang tua karena ya itulah sosial media atau lagi gabung sama WA grup emak-emak kompleks gitu ya, cerita anakku bisa begini loh, anakku bisa begini loh. Akhirnya kayak kebakaran jenggot walaupun perempuan nggak punya jenggot gitu. Jadi kayak akhirnya kok anakku belum bisa gini. Nah ekspektasi kita terlalu tinggi sehingga akhirnya kadang-kadang anak jadi korban. Nah sebenarnya ini menjadi penting nggak untuk mengetahui di tataran mana anak-anak ini kapabilitasnya dan kita jadi ekspektasinya tidak terlalu tinggi sehingga kadang-kadang malah membuyarkan emosi si anak juga ini Miss. Ya, betul sekali. Nah, kalau kita mau menurunkan ekspektasi ke anak, kita harus kenal dulu tuh kayak tadi Pak Raden ngomong, mengenal kapasitas anaknya gitu ya. Kalau anaknya memang masih bisa kemampuannya di-upgrade, artinya kan butuh motivasi. Yeah. Tapi kalau kapasitas anaknya memang sepertinya nggak bisa mencapai itu, ya kita turunkan ekspektasi. Nah, aku suka pesen nih ke orang tua, para parents yang punya tipe perfeksionis. Nah Ini itu sering berantem nih. susah Miss. Sering berantem. Ya. Sering berantem sama anak-anak nih, udah pastinya, apalagi kalau anaknya bukan tipe perfeksionis. Semua hal di apa ya, kayak dikomplain begitu kan. Nah itu jadi kita sebagai orang tua juga mesti sadar diri kita tuh seperti apa, kepribadian kita tuh seperti apa, anak kita sama nggak sih sama kita gitu. Ya, lumayan kalau bisa paham nih Mas Raden, menurunkan perselisihan sih kalau bisa, untuk bisa makin paham tentang saling mengerti ekspektasi ini. Oke, berarti penting juga. Nah ini juga sebenarnya ekspektasi ini kan sesuai dengan apa yang menjadi ilmu dari orang tua untuk mengetahui seberapa dalam, seberapa dekat kita sama anak gitu kan. Kalau kita nggak ngerti anak ya kita nggak ngerti ekspektasi yang udah kita tanamkan ke anak ini sesuai dengan kapasitasnya atau enggak. Nah ini lagi PR, tidak mudah untuk menjadi orang tua tapi menarik untuk jadi orang tua gitu ya Miss ya. Baik, terima kasih Miss Lina sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga semua anak-anak di Indonesia sehat terus, sehat lahir dan batinnya gitu ya. Dan juga untuk orang tua tetap semangat dan juga bahagia. Terima kasih Miss Lina, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Pagi.
Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, peran ASI dalam tumbuh kembang anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, peran ASI dalam tumbuh kembang anak, seperti itu ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Dalam rangka 1 Juni ini Hari Susu Sedunia dan juga Hari Anak-anak Internasional. Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Evelyn Panjaitan SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi Dr. Evelyn, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi pemirsa Bincang Sehati. Wah, Luar biasa ya. luar biasa. Ini suaranya Dr. Evelyn ini menenangkan sekali gitu ya. Kalau ketemu anak-anak, anak-anaknya jadi emosinya langsung cooling down gitu ya. Moodnya langsung bagus gitu ya. Oke, Dok, kalau kita berbicara tentang ASI gitu ya Dok ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan ASI itu apa sih Dok? Oke, ASI itu sebenarnya tepatnya kesingkatan ya, air susu ibu ya. Tetapi sebenarnya ASI itu bukan hanya air susu ibunya, tapi juga proses menyusuinya. Bagaimana seorang ibu ya memberikan ASI, air susu ibunya, dan bagaimana proses menyusuinya itu. Dihubungkan dengan tadi ya judul kita hubungannya dengan tumbuh dan kembang. Oke. Nah, kalau hubungannya dengan tumbuh dan kembang, sesuai dengan tema kita hari ini Dok, kan kalau kita sebagai manusia biasa ya bukan tim medis gitu ya Dok ya, kan hanya taunya ya ASI ya susu aja yang keluar gitu kan. Nah, sebenarnya kan kita hanya berpikir ya udahlah ini kan makanan si anak aja gitu, karena belum bisa makan yang keras-keras, yang solid-solid gitu kan, dia hanya bisa minum susu aja. Tapi kan sebagai tim medis pasti punya penjelasan yang lebih mendalam ya Dok ya, nggak hanya sekadar makanan aja ini ASI, tapi ternyata ASI ini bisa berdampak besar dalam tumbuh dan juga kembang si anak. Nah, peran ASI pentingnya apa Dok? Atau manfaatnya dalam tumbuh kembang anak ini seperti apa sih Dok? Oke, ini Mas Raden dan pemirsa, bahwa ASI itu mempengaruhi sangat pertumbuhan, tentu kita tahu ya, karena ASI itu adalah sumber asupan yang tentu mengandung lengkap sekali ya, sebagai sumber tenaga, yaitu mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, lalu berisi mineral dan vitamin-vitamin lain. Tentu untuk pertumbuhan, dimana kalau kita bicara pertumbuhan adalah pertambahan berat badan, ya, pertambahan tinggi, pertambahan lingkar kepala yang menggambarkan bahwa itu kecerdasan otak. Dan kalau kita bicara pertumbuhan bisa kita ukur, tetapi kalau masalah perkembangan ya itu bagaimana anak dari yang tidak bisa apa-apa bisa menjadi bisa tengkurap, bisa duduk, bisa berdiri. Nah, itu tentu selain dipengaruhi oleh faktor gizi tadi ASI, juga bagaimana proses menyusui itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Tepatnya selain gizi, bagaimana seorang ibu memberikan ASI, memberikan makanan, dan mengajarkan, menstimulasi anak sehingga perkembangan anak itu bisa berlangsung secara optimal. Jadi kapan kita mengharapkan anak ini bisa tengkurap, kapan bisa duduk, kapan bisa berdiri, dan kapan bisa berbicara, itulah yang kita bicarakan dengan perkembangan. Jadi ASI ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, berpengaruh besar pada tumbuh dan juga kembang anak gitu ya Dok ya. Tapi Dok kan gini, ini koreksi kalau salah istilahnya ya Dok ya, kan ada sering kita dengar Dok, ini ASINya nggak bagus gitu kan, ini ASINya bagus gitu kan. Kita sebagai orang tua kan paham gitu ya, kadang-kadang kan ada yang bilang ini ASINya kok nggak bagus ya, anaknya nggak mau nyusu gitu, atau ASINya bagus. Nah,
sebenarnya ada atau tidak ASI bagus dan tidak bagus itu, dan dampaknya kalau kita ngomongin tentang tumbuh kembang anak ketika ya kalau ASInya bagus berarti bagus lah ya dampaknya ke anak. Tapi kalau akhirnya ada satu kondisi di mana kayaknya produksi ASI dari si ibu ini kurang bagus, nah dampak ke tumbuh kembang si anak ini seperti apa jangka pendek maupun jangka panjangnya nih dok? Ya, semua ASI pasti bagus ya. Ya. Dari ibu ya, jadi air susu ibu untuk bayi ibunya ya. Tetapi kadang-kadang memang masalah apakah cukup, jadi volume. Ada hal-hal yang mempengaruhi volume ASI. Ya, seperti misalnya memang karena ibu harus bekerja atau ibu sakit, jadi volume ASINya tidak mencukupi. Ya, kalau dibilang bagus tidaknya enggak, tetapi memang juga kita harus akui ada penyakit-penyakit ibu yang bisa ditularkan lewat ASI. Nah, misalnya salah satunya HIV, tetapi itu juga bukan berarti pada ibu yang dengan HIV positif tidak boleh menyusui, harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan biasanya perlu konsultasi kepada dokter anak atau dokter kebidanannya. Jadi tadi ASI ibu bagus ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi tadi volume ya. Nah, ada juga yang mengatakan apakah kalau ibunya kurus atau makannya sedikit gitu ya, itu mempengaruhi kualitas. Memang benar, kalau ibunya benar-benar kurus sekali ya, istilahnya malnutrisi berat, itu mempengaruhi, terutama lebih dipengaruhinya adalah jenis lemaknya, ya. Contoh, ada jenis lemak yang dikatakan asam tidak jenuh yang rantai panjang, itu sangat diperlukan untuk perkembangan otak. Ya, jika asupan ibunya kurang, ya, badannya kurus sekali, jenis ini mungkin berkurang. Nah, itu mungkin ibu-ibu atau masyarakat awam sudah pernah pasti dengar yang tentang DHA, ya ARA. Nah, itu kan yang banyak dengan promosi bahwa susu formula diberikan lemak-lemak ini. Nah, itu kan yang dikatakan bahwa memang DHA dan ARA misalnya salah satunya yang dari ibu kepada bayi itulah yang paling bagus. Sementara kalau tambahan-tambahan itu memang berasal dari ikan, dari sayur yang kualitasnya pasti tidak sebagus daripada yang asam lemak dari ibunya, ya. Jadi tadi kembali lagi pengaruhnya adalah kalau ibunya benar-benar gizinya kurang sehingga salah satunya lemaknya jenisnya kurang, itu yang mempengaruhi pertumbuhan otak sehingga mungkin mempengaruhi juga pertumbuhan dan perkembangan otak itu sendiri. Jadi pada prinsipnya ASI ibu itu baik, ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau berbicara tentang ASI sebenarnya kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Evelyn, sebenarnya semua ASI itu bagus. Cuman mungkin ada beberapa kondisi dari ibu, entah penyakit dan lain sebagainya yang akhirnya membuat kualitasnya mungkin agak kurang bagus. Dan ini bisa diantisipasi sebenarnya gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya gini dok, kalaupun akhirnya tadi kan mungkin salah satu masalah yang dihadapi bukan bagus atau tidaknya ASINya kan tadi dokter menyebut volumenya cukup atau tidak gitu kan. Karena kadang-kadang kan ada yang produksi ASINya lancar, ada yang nggak lancar kan ya dok ya. Jadi akhirnya mungkin volume asupan ASINya ke si bayi ini agak berkurang. Nah pertanyaannya ada nggak sih dok maksudnya gejala-gejala atau tanda-tanda yang bisa terlihat secara langsung gitu ya ketika anak ini tidak mendapatkan volume ASI yang mencukupi gitu. Apalagi untuk ibu baru yang baru hamil dan baru melahirkan kan nggak ngerti nih maksudnya ini anak kayaknya udah cukup belum ya ASINya atau enggak nih gitu. Ini kan menjadi pembelajaran juga untuk mengetahui oh ini udah cukup, oh ini belum gitu dok. Gimana nih? Ya betul, Mas Radeni. Ini pertanyaan yang memang pada ibu-ibu muda yang pertama atau ibu baru melahirkan lah, apakah ASI saya cukup? Nah ini juga membuat ibu yang baru melahirkan cukup stres ya. Jadi biasanya kita akan mengajarkan kepada ibu ya pada hari-hari pertama yang dikatakan 3 hari pertama biasanya ASI itu memang volumenya jangan dibayangkan seperti volume yang harus banyak ya. Memang sedikit kalau kita ibaratkan paling seperti volumenya kayak kelereng gitu ya, sedikit sekali. Tetapi kita tahu bahwa itu yang namanya kolostrum ya.
yang cairan emas yang berisi begitu banyak kekebalan, dan itu memang penting sekali. Nah, kalau misalnya ibu masih di dalam perawatan di rumah sakit setelah melahirkan, biasanya kita bisa ajarkan bahwa patokan berat badan bisa kita timbang, tapi begitu pula kita ajarkan bagaimana menilai bahwa ASI-nya cukup adalah melihat dari jumlah volume urinnya atau buang air kecilnya. Ya, kita harapkan nanti hari ke-5 ke atas dia minimal dia per 4 jam buang air kecil atau 6 kali dengan volume yang cukup, dengan kejernihan ya jernih gitu, tidak pekat ya, tidak ada kristal-kristal merah. Nah itu kalau misalnya pekat ada kristal merah itu mungkin bisa juga menandakan bahwa volumenya kurang. Kalau emang ibunya punya timbangan, mungkin dia akan menilai, menimbang badan. Kita harapkan di 3 bulan pertama setiap harinya naik 25 sampai 30 gram. Tetapi kadang-kadang malah buat stres kalau punya timbangan ya. Jadi kita ajarkan bagaimana buang air kecilnya, kecukupannya, dan perasaan hausnya. Juga bagaimana cara menyusunya. Kalau menyusu secara langsung, diharapkan anak itu bisa menyusu antara 15 menit sampai 30 menit dan dia berhenti seperti puas, dia kenyang. Lalu nanti sekitar 1-2 jam atau 3 jam lagi dia akan terlihat haus lagi, itu kita berikan ASI. Disitulah kalau misalnya keteraturan ini sudah didapatkan, sudah diperhatikan ibu, berarti volumenya cukup. Tetapi kalau bayi yang sepertinya tidak puas-puasnya minum, didukung oleh buang air kecil yang sedikit, didukung juga ibu tidak pernah merasakan payudaranya itu penuh, ya seperti bengkak, itu tanda tanya, ya apakah benar ASI-nya cukup atau kurang, atau memang ada fase juga bayi itu pengen netek terus, padahal buang air kecilnya banyak. Itu memang harus dibedakan, ya. Kenali tanda-tanda seperti itu. Itu untuk menilai volume ASI yang cukup, ya. Oke, ini sangat detail sekali ini disampaikan oleh Dr. Evelyn ya, bagaimana kemudian kita tahu sebagai ibu gitu ya untuk mengetahui sebenarnya ASI-nya ini sudah cukup atau belum volumenya, dan konsumsi atau asupan ke bayinya ini sudah cukup atau belum. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya mungkin kita akan membahas, kalau tadi kita ngomongin volumenya, mungkin nanti gimana sih cara untuk meningkatkan kualitas dari ASI supaya ini kan berpengaruh besar pada tumbuh kembang anak juga. Nah gimana caranya supaya ASI-nya tetap terjaga kualitasnya sehingga kualitas hidup si anak nanti kalau udah gede gitu ya dok ya, ini juga bisa terjaga dengan baik, tapi nanti di segmen selanjutnya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, peran ASI dalam tumbuh kembang anak, bertepatan dengan 1 Juni, Hari Susu Sedunia dan juga Hari Anak-anak Internasional. Masih bersama dengan Dr. Evelyn Panjaitan SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Oke, Dr. Evelyn, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi di segmen sebelumnya kan dokter sudah menjelaskan secara detail gitu ya tentang volume ASI cukup atau enggaknya gitu. Nah sekarang kita mau berfokus pada kualitas ASI. Kan tadi dokter sebenarnya menyebut semua ASI itu bagus. Cuman kan kita sebagai orang tua juga, apalagi kalau nanti gede gitu ya, anak-anak sekarang kan zamannya makan junk food lah, pola hidup yang nggak sehat segala macam, kan harus benar-benar dipupuk dari awal dan itu dimulai dari ASI. Nah sebenarnya gimana sih cara meningkatkan kualitas ASI dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kualitas ASI? Apakah kemudian ini dari asupan makanan sang ibu atau pola hidup sehatnya si ibu atau lain sebagainya dok? Gimana nih? Iya, Mas Alin. Makanan ibu memang mempengaruhi ya, mempengaruhi dikatakan volume, kualitas ASI juga bisa ya. Walaupun biasanya kualitas itu benar-benar kurang baik atau tidak baik kalau ibunya benar-benar malnutrisi berat ya, benar-benar kurus ya. Itu yang mempengaruhi jenis lemaknya. Jadi asupan ibu itu jenis-jenis ini mempengaruhi. Tetapi memang kita harus tahu bahwa
ibu itu membutuhkan makanan kalori lebih daripada sebelum dia hamil, ya. Jadi misalkan memang biasanya porsinya sekian, dia harus 20-25% lebih karena dia makan untuk 2 orang ya istilahnya ya. Lalu jika ada faktor-faktor alergi bapak ibunya yang anak-anaknya kemungkinan bisa alergi, ya perhatikan terutama jenis proteinnya. Ya proteinnya diperhatikan. Memang ada ya teori yang mengatakan udah makan aja apa yang ibu suka, tetapi begitu ibu setelah makan itu dan setelah menyusui anaknya terlihat gejala-gejala alergi, stop makanan itu. Itu juga nggak salah, silakan ya. Lalu kalau misalnya apakah ibu harus makan khusus ya, ada makanan khusus, itu tidak ya. Ada juga yang bertanya pasti, apakah ibu harus minum susu? Nah, yang berhubungan dengan hari susu. Sebenarnya tidak ya, tidak. Bahkan bisa saja kalau ada alergi di bayinya, alergi susu sapi, ibunya minum susu, ya susu sapi ya ini bicara, kemungkinan kepengaruh ke pencernaan anaknya bisa. Anaknya bisa alergi susu sapi karena berasal dari ASI dari ibunya, anaknya bisa gejalanya diare berdarah ya. Nah, itu juga hati-hati. Jadi kalau ibu senang minum susu silakan, tetapi tidak harus dengan makanan yang cukup ya. Itu sudah cukup untuk ibunya menyusui ibu. Tetapi juga jangan lupa biasanya kita akan kalau yang menyusui karena pengalaman menyusui juga akan haus ya. Nah, itu yang jangan lupa. Asupan cairan juga diperhatikan. Makanan apa sih lagi yang nggak boleh? Ya, kalau bisa memang tidak makanan yang bersifat merangsang. Jadi kalau minum kopi jangan berlebihan, minum air keras mungkin juga jangan, merokok juga jangan karena mempengaruhi juga ke baiknya. Begitu Mas. Oke, sangat luar biasa ini penjelasan bagaimana kita bisa memiliki kualitas ASI yang baik gitu ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bijang Sehati. Apakah ini seorang ibu yang baru saja melahirkan? Kita lihat ya dok ya. Dari @dinda_handayani. Dok, saya baru melahirkan tapi ASI yang keluar hanya sedikit. Gimana ya caranya biar banyak dan lancar? Wah ini kayaknya tadi udah sempat disinggung juga sama dokter Evelyn. Gimana nih dok? Ya. Sedikitnya itu memang relatif ya. Kalau misalnya lahir mengharapkan ASI-nya banyak itu mungkin kurang tepat ya. Jadi kita harus yakin Bu, ASI-nya memang yang diperlukan hari-hari pertama adalah sekian. Tetapi memang bisa juga benar-benar volumenya sedikit. Nah itu biasanya kita yakinkan dari satu, ibunya harus tenang ya karena faktor psikis ibu bisa mempengaruhi volume ASI. Kedua, bagaimana pengosongan ASI-nya? Kita lihat ASI itu keluar ya atau pengosongan payudara itu dipengaruhi oleh bagaimana hisapan bayi. Nah, seumpamanya bayinya misalnya memang refleks hisapnya masih kurang karena kecil atau memang karena sakit, biasanya kita bantu dengan memerah atau memompa. Tapi biasanya kalau volumenya masih sedikit kita bantu perah. Biasanya kita akan mengajarkan bagaimana memerah yang baik. Lalu juga pelekatan dan posisi ya. Bagaimana posisi bayi menyusu ke ibunya, lalu bagaimana mulutnya itu menghisap payudara itu sangat mempengaruhi. Kalau kurang tepat ya, kurang benar, memang akhirnya volumenya sedikit dan membuat ibunya nyeri di putingnya. Nah itu biasanya yang kita bantu untuk koreksi. Nah hal-hal itu kita akan lewati ya beberapa hari pertama. Kalau itu bisa dilalui dengan baik, itu akan bagus. Pertanyaan lagi, kalau misalnya sesudah itu memang benar masih kurang, ya mungkin kita pertimbangkan lagi bagaimana cara untuk memperlancar ASI-nya. Ya biasanya seperti di rumah sakit
ibu anak tambah, kita punya klinik laktasi di mana kita punya konselor, kita punya konsultan yang bisa membantu ibu untuk bagaimana menempatkan, memposisikan bagaimana pelekatan bayi itu sehingga proses menyusunya dengan baik. Oke, berarti penting juga ya dok ya untuk kemudian proses meletakkan atau posisi bayi ketika menyusui juga ini menjadi sangat penting gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya setelah volumenya pas gitu dok, sebenarnya ini mungkin menyambung pertanyaannya Bu Dinda tadi, untuk mengetahui setelah volumenya pas, kemudian kualitas ASI-nya ini karena ada susu yang keluar, ASI yang keluar gitu dok. Ini sebenarnya bisa dilihat nggak sih dok? Maksudnya kayak dari warnanya, kekentalannya ini bahwa ASI ini bagus atau enggak gitu dok kualitasnya. Ini bisa dilihat nggak sih dok secara langsung gitu? Oke, ya, Mas Raden. Jadi gini dan pemirsa, biasanya kalau kita lihat di awal-awal tuh pertama yang dikatakan kolostrum 3 sampai 5 hari pertama, dia lebih bening ya, tidak pekat kayak putih, tetapi kekuningan. Nah, nanti dia akan pelan-pelan akan berubah ya, nanti masuk ke yang transisi, lalu kemudian dikatakan asimatur itu yang benar-benar putih. Nah, itu juga salah satu kelebihan ASI dibanding susu yang formula ya. ASI ini kalau awalnya yang dikatakan formil, dia sedikit mengandung lemak, lebih banyak seperti mengandung cairan dan protein. Itu yang awalnya mengatakan mengatasi hausnya bayi. Lalu makin bertambah pada saat menyusui menit terakhir gitu ya, itu makin lama makin kental. Jadi kadar lemaknya makin banyak. Jadi kalau dilihat memang waktu sekali persusuan aja warnanya tuh beda. Ya, pas terakhir dia lebih kental, lebih banyak lemak. Itulah yang membuat bayi itu kenyang. Nah, kalau ASI diperah, akhirnya memang tercampur kan. Nah, jadi yang awal sama akhirnya itu nggak kelihatan. Nah, itu yang tadi kita bilang hebatnya dan ya mujizatnya ASI adalah seperti itu. Dia sekali persusuan aja beda, apalagi dengan bertambah kebutuhan anak. Kalau susu formula tentu ya sudah dikaleng, sekali campur ya segitu-gitu aja kan, nggak berubah kandungan protein, nggak berubah kandungan yang lain-lainnya. Itu mungkin kalau ngelihat dari warnanya. Ya, jadi memang berubah. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dinda tadi yang sudah bertanya dan semoga sehat-sehat terus ya bayinya dan Bu Dindanya juga. Terima kasih sudah menghubungi kami di @bincang-Hati.tv. Dok, kita lanjut lagi dok. Ini juga lumayan, saya nggak tahu ini karena nggak pernah melahirkan juga, maksudnya kan beberapa waktu belakangan kan kita tahu bahwasanya banyak orang yang menyimpan ASI itu dalam lemari pendingin dok gitu ya. Nggak tahu ini baru atau sudah dari lama gitu. Nah ini sebenarnya kan sampai ya ada grupnya sendiri untuk bagi-bagi juga gitu kan ASI-ASI ini yang sudah disimpan di lemari pendingin gitu. Sebenarnya ini hal yang wajar, biasa saja, normal, aman. Kalaupun aman harus ada apa ya guidance-nya atau seperti apa sih dok? Ya, makasih. Jadi sebenarnya tren mulai menyimpan ASI memerah itu memang diperlukan pada ibu-ibu yang sekarang kan memang dia hanya cutinya sekian, paling lama 3 bulan, dia harus bekerja. Jadi biasanya di bulan terakhir mulai menyimpan ASI untuk stok itu untuk kebutuhan bayinya sendiri. Jadi nanti akan diberikan saat ibunya berada di luar rumah atau sedang bekerja. Ya, nah itu memang sangat dianjurkan ya karena supaya tetap bisa memberikan ASI eksklusif 6 bulan dan tetap diberikan ASINya sampai 2 tahun ya. Nah, kalau tadi menyinggung disimpan tapi dengan ketentuan ya. Kalau di freezer ya freezer dengan satu pintu dikatakan paling umurnya cuma 2 minggu. Kenapa? Karena berarti kan ibu ini akan sering membuka lemari tutup es. Ya? Ya, buka tutup. Sementara kalau dua pintu, jadi memang kalau khusus freezer, nah bisa lebih lama, bisa dikatakan 2, 3, bahkan 6 bulan. Bahkan kalau memang freezer yang khusus ya, yang khusus memang untuk ASI saja bisa lebih lama. Nah, sekarang trennya adalah ibu ingin sekali memberikan ASI.
katakan ASI eksklusif, tapi tidak mau menyusu atau tidak bisa nih. Kalau yang Hmm. tidak mau menyusu, saya tidak menyarankan ya. Jadi dia tidak mau menyusui karena badannya takut berubah, tapi dia minta ASI orang. Tapi dia berarti kasih ASI itu. Nah, itu kayaknya kurang tepat ya. Ada tuh trennya seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang dia memang pengen sekali karena ASINya kurang, dia pengen memberikan, syaratnya berarti dia harus menerima donor ASI itu namanya kan. Nah, di Amerika atau di luar negeri pun donor ASI ini masih ketat karena seperti donor darah itu harus di screening pemeriksaannya. Karena tadi kita tahu bahwa ada penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui ASI. Ya, seperti juga harus di screening. Bahkan ini pun di Muslim harus dilihat ininya dari ASI perempuan apa laki, kan takutnya sepersusuan itu juga bisa. Ya. Jadi screening menerima ASI itu memang seharusnya harus dilakukan. Tetapi terus terang di Indonesia ini masih mengarah ke sana. Kita mau coba lihat. Jadi pemeriksaan itu harus dilakukan. Biasanya gini, kalau misalnya bayi-bayi yang prematur sekali dan harus minum ASI, tidak bisa minum susu formula, biasanya kita mencari donor ASI yang memang kelihatannya ibunya memang sehat, itu pun harus dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau dari ibu ke ibu, ya kita kenal, misalnya kita punya adik atau punya kakak yang lagi nyusuin juga, bayi kita rasanya masih kurang ASINya, ya asal kita tahu yang mendonor itu sehat, silakan aja, itu pilihan. Ya, berarti memang harus dilihat dulu pendonornya seperti apa, dan pasti kita harus benar-benar menjaga kualitas si ASI supaya juga berpengaruh baik ke anak atau ke bayi ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas, kalau tadi udah ngomongin ASI, kita akan menjaga kesehatan bayi ini dengan baik, hal-hal simpel apa saja yang bisa kita lakukan, apalagi di masa pandemi gitu ya, prokesnya kayaknya plus-plus gitu ya dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas peran ASI dalam tumbuh kembang anak, dan di segmen terakhir ini kita akan membahas gimana sih cara menjaga kesehatan bayi ya. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang ASI, sekarang kita akan menjaga kesehatan bayi yang baik dan benar itu seperti apa, lagi di masa pandemi prokesnya kayaknya plus-plus ya. Kalau kita ngomongin tentang bayi kan biasa nih, kalau pemirsa ya, kita ketemu bayi gitu ya, langsung dicubit-cubitin, anaknya siapa sih ini gitu ya, terus digendong-gendong, kadang-kadang gendongnya juga ada salah, tangannya nggak bersih dan lain sebagainya. Ini penting apalagi untuk ibu yang ngasih minum segala macam, alat-alatnya juga harus bersih gitu ya. Masih bersama dengan Dr. Evelyn Panjaitan SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya, bahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan bayi gitu ya. Yang pertama adalah selalu bersihkan tangan. Nah ini juga penting bagi orang tua, apalagi di masa pandemi ya dok ya, suruh cuci tangan. Seberapa penting sebenarnya seberapa bahaya ketika ada satu kuman, virus, bakteri yang akhirnya menempel di tangan dan akhirnya nyampe itu ke tubuh si bayi dok, gimana nih? Iya, pemirsa Mas Aden, yang memang sebelum pandemi aja kita selalu menasihatkan ibu yang mau memberikan ASI, mau menyusui itu jangan lupa cuci tangan ya. Sesudahnya juga demikian ya. Apalagi saat ini ya, tentu kita sangat menjaga bayi kita karena bayi itu juga rentan terhadap infeksi virus ya, apalagi pandemi. Jadi syaratnya memang bapak dan ibunya harus benar-benar menjaga kesehatan, dalam arti kata sebisa mungkin prokesnya itu 5M-nya dilakukan ya. Lalu cuci tangan semua dilakukan, dan ya sekarang jangan ketemu orang lah ya. Sekarang aja untuk ke rumah sakit aja kita sangat memesankan ya. Kayak rumah sakit nih, kita bedakan yang sakit sama yang vaksin ya. Terus bayinya itu kalau misalnya ke rumah sakit juga pakai stroller yang tertutup ya, memang nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai shield, kita tutup, datang tepat waktunya, pulang cepat, jadi tidak berkumpul ya. Jadi jangan ketemu
eee, keluarga lain yang kemungkinan dicurigai sakit. Iya, Demikian. meminimalkan, kerumunan gitu ya, Dok, ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2 nih, Dok. Perhatikan kebersihan tempat makan. Nah, sebenarnya seberapa penting kebersihan tempat makan dan kadang-kadang kan ini mungkin bisa dikasih tahu, Dok, ada nggak sih pernah pengalaman yang ibu itu ngebersihinnya pakai entah pakai cairan apa atau pakai air yang panas banget gitu. Ada nggak sih, Dok, tips-tips yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga kesterilan biar tetap higienis gitu tempat makan dari si bayi ini sendiri? Iya, kalau dibilang tempat makan, berarti kita bicara di mana bayi ini udah 6 bulan ya. Ya. 6 bulan sudah mulai makanan pendamping karena ya tadi keuntungan ASI kalau memang bisa langsung menyusui, kita nggak bingung-bingung bagaimana nyuci botol, bagaimana ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tempat makan, tentu kita membersihkan ya sebenarnya asal bersih terusnya dikeringkan sendiri sebenarnya cukup ya, tidak Mhm. perlu berlebihan nanti dikasih alkohol, nanti malah ada efek sampingnya ya kalau Heeh. alkohol tercemar. Nah, Oke. asal bersih dan istilahnya tidak, melukai. Nah, kayak sendok Mhm. juga harus yang lembut, lembut dalam arti kata ujungnya tidak tajam, rasanya sih cukup ya, tidak perlu terlalu Oke. berlebihan. Oke, beberapa poin terakhir, Dok, karena waktu kita mepet banget adalah jaga kebersihan mulut, rutin ganti popok, dan jaga kehigienitasan payudara ibu juga menjadi sangat penting ya, Dok, ya? Ya, itu sangat-sangat dianjurkan ya. Ibu juga harus merawat payudaranya supaya tidak lecet, supaya tidak luka dan tidak berjamur ya. Tadi kalau memang, sekarang kan praktis nih, Nah. popok atau diaper silakan aja asal dijaga, betul. Oke, baik, ini ilmu yang sangat bermanfaat, sudah dijelaskan secara detail, tapi kayaknya waktu juga yang membatasi kita, Dok. Kayaknya next time kita harus bahas lebih mendalam lagi ya, Dok, ya, ngobrol-ngobrol lagi dengan Dokter Evelyn karena penjelasannya bagus sekali ini. Baik, terima kasih Dokter Evelyn sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga bayi dan ibu yang baru saja melahirkan sehat-sehat terus dan juga sehat-sehat terus untuk Dokter Evelyn bersama keluarga dan juga teman-teman di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi, terima kasih Dokter Evelyn. Selamat pagi, salam sehat semua. Salam sehat kembali, terima kasih, Dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.